Nah, ini kalau misalnya kita mau delete ini ya, tinggal dihapus. Misalnya di sini Kava Mizani ini ya, kita tanda remove ini, unenroll. Jadi kita bisa keluarkan ya. Nah, di sini juga sebenarnya kalau misalkan kita cek ya, ini kan pertama kali kalau sudah kita create, kemudian kita cek apakah mahasiswanya sudah masuk apa belum. Nah, ini ada tambah dari KRS Siakat. Nah, nanti kalau semua tercentang berarti sudah masuk semua gitu. Nah, ini kelas A, kelas B. Kalau yang belum ada yang tercentang, nanti dicentang kemudian add. Nah, itu ya. Jadi kalau nanti dicek kalau dia tercentang, nah, terus ada lagi yang dari tambahkan. Nah, di sini ada tambahkan peserta manual gitu ya. Atau misalkan menambahkan asisten dosen. Nah, ini bisa edit tambahkan dosen juga atau asisten dosen. Asisten dosen itu berarti non editing teacher ya. Jadi dia tidak bisa mengedit course, tapi dia bisa membantu menilai menilai dan seterusnya gitu. Jadi seperti asisten gitu. Kalau editing dosen ini nambah dosen pengajar lain. Nah, masalahnya problemnya ketika kita menambahkan dosen lain itu kemarin saya tampilkan di sini itu dosen yang saya tambahkan dia tidak muncul mata kuliah komputer analisis data ini di home-nya. Nah, itu problem juga gitu. Jadi memang amannya sih pakai sesuai dengan ADUM gitu ya. Jadi kalau ada merge kelas itu tadi berarti menggabungkan antara misalkan ada tim teaching ya, dalam satu course itu ada A, B, C, D. Misalkan A, B di mata dosen A, C, D itu dosen B. Maka kalau ada tombol match itu berarti menggabungkan keduanya dan termasuk mahasiswanya akan tergabung menjadi satu. Tapi kalau misalnya sendiri-sendiri, misalnya saya materinya sendiri, walaupun saya mengajar dengan dosen yang lain itu mata kuliahnya sama, tapi saya ingin membuat grade course-nya sendiri-sendiri itu ya bisa gitu kan. Cuma dia tidak akan tergabung gitu ya. Tidak akan ter-match. Kalau di merge terdiri atas dua dosen itu bisa mengeditkan dua-duanya bisa jadi. Bisa, jadi dia bisa memberikan nilai di course yang kelasnya dosen tersebut gitu ya. Misalkan dia di ADUM itu mengajar di kelas CD. Nah, kalau sudah di match ya dia bisa nilai di kelas A, kelas B, kelas C, kelas D gitu. Ya, jadi digabungkan, istilahnya seperti itu. Nah, yang jadi problem kemarin itu ada juga yang tidak ada tombol match-nya. Padahal dosen ini pengennya di match karena tadi ada pembagian waktu, misalnya saya ngajar di 1 sampai pertemuan 7 di semua kelas A, B, C, D, E gitu ya. Tapi kan kalau di ADUM nggak bisa gitu Pak, nggak bisa diatur seperti itu kan. Kalau ADUM ya berarti per kelas gitu. Nah, padahal kalau kita inginkan kita match itu kan biar bisa kita atur waktu bareng-bareng gitu. Maksudnya lebih fleksibel gitu kan. Nah, tapi kenyataannya tidak bisa gitu. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tadi kan ada yang coba nih, ada yang tidak ada tombolnya, Pak. Itu bagaimana? Nah, itu bugs juga sih yang di aplikasinya itu. Nah, mungkin kalau seperti itu coba nanti ditanyakan ke Pak Husni nanti, karena kaitannya terkait dengan aplikasi ke sepadannya. Itu problemnya di situ. Kalau editor itu ada nggak Pak? Gimana? Masalah course-nya yang buat kita, terus ketika kelasnya bentuk gambar, saya mau menambahkan gambar sebagai editornya di kursus saya. Di sini berarti edit dosen ini Pak. Jadi edit dosen, nanti masukkan
pengajar lain. Tapi masalahnya, nah coba panjenengan ada nggak betul di sini? Enggak, siapa ya? Tulisannya apa? Nih ya, saya masukkan di sini. Nah, di sini dia sebagai teacher ya. Coba di refresh Mbak Cita ya. Kemudian masuk semester gasal genap, ada nggak mata kuliah ini? Nah, harusnya itu ada. Normalnya itu kalau kita sudah menambahkan peserta dosen baru di sini, ya ini kan sudah ada 2 dosen ya. Nah, ini kan ada 2 dosen. Dia tidak saya jadikan sebagai non-editing teacher. Kalau non-editing teacher itu bisa dikatakan asisten. Jadi kalau teacher itu yang punya hak untuk lebih banyak ya, menghapus dan sebagainya. Nah, di sini dosennya cuma 1 tertulis ya. Saya refresh, hanya 1. Nah, nanti caranya masuknya gimana? Kita tahunya dia sudah masuk di partisipan di sini. Nah itu di semester gasal ada nggak? Di semester gasal 2021-2022. Nggak ada. Nanti sebentar, ini saya cek. Nah, ini Cita Hanif sudah masuk sebagai teacher. Oh, grupnya belum masuk ya? Coba ini saya masukkan kelas A, kelas B. Di sininya nggak muncul gitu. Nah, ini juga grupnya juga dia tidak muncul, maka nanti solusinya ini kita kopikan, kasihkan ke Bu Cita linknya. Ribon? J. Coba ini saya share ke siapa? Jadi kalau kita pakai solusi untuk yang dosen mengajar di sebelum TS sama setelah TS pagi ini aja akan ada pengaruh kemana ya Pak? Ini nggak ada pengaruhnya Pak. Jadi cuma memang di tampilan home-nya ini nggak muncul. Cuma nanti di link ini ketika Bu Cita ini mau membuka, dia sudah sebagai dosen. Ya ini solusinya seperti itu sih. Daripada tadi yang kan ada tombolnya. J. Nah, selama dia masuk ke database ini, Bapak Ibu. Nah ini database yang sudah terrecord di mengajar di sini. Nah di sini ada ini DN atau DTT, ini DTT bisa juga. Kalau menurut mahasiswa terus bisa jadi. Nah itu nanti harus ke BIP. Itu harus didaftarkan gitu ya. Jadi nanti bisa kayak asisten itu gitu. Asisten praktikum gitu. Itu bisa. Itu nanti mengkontak Mas Wildan, nanti tolong dimasukkan data NIM-nya itu nanti bisa dimasukkan di situ. Soalnya ini tadi mau ngajarin kan saya sebenarnya profesi kan. J. Tapi kan saya juga dosen. Nah itu mungkin bisa Pak. Bisa juga solusinya seperti itu. Kalau masuk ke database ini gitu. Mau ngakalinya mau ke situ gitu Pak. Ini bisa juga. Cuma nanti tolong dicoba kalau belum bisa teridentifikasi. Namanya siapa Pak? Coba. Rohyan. ROH. Oh, enggak ada. Nah, ini yang penting di sini kalau sudah termasuk ke sini coba. Ini kan ada edit asisten dosen misalkan. Oh, ini mahasiswa bisa ini. Asisten dosen. Enggak bisa ini setnya. RAH. Enggak
ini pakainya nama ya. Nama ini, kalau ini bisa mahasiswa bisa. Coba ya, ini saya Mas Afifah, misalkan ini NIM-nya berapa gitu gini, ini bisa dimasukkan di sini. Tapi dia nanti sebagai asisten dosen. Nggak bisa edit. Ya lebih baik yang ini tadi Pak. Nanti coba ke Pak Wildan, Mas Wildan mungkin atau Pak Husni. Ini nggak bisa Bu. Ini saya ngirim ke mana ini link? Saya belum punya. Oh Arifah. Oh Bu Arifah. Bu Arifah. Coba Bu. Cuman memang nanti efeknya tidak muncul di home. Kan harusnya munculnya di sini ya. Harusnya ini kan dosen ada dua gitu ya. Misalkan saya plus Bu Cita gitu gitu. Nah, nanti dua tampilan gitu. Tapi ini ternyata hanya satu. Sudah Bu? Bisa. Nah, itu. J, pakainya link. Ini kan karena terpisah, Pak. Ini sama ini tuh terpisah. Oke. Tapi ini harus diubah, ya. Maksudnya dia mengakses di grup kelas apa. Kalau tadi kan saya belum mengakses, jadi tidak ada grup. Jadi dia tidak bisa mengakses kelas A, B, C, D. Nah, ini kalau sudah diberi akses, insya Allah nanti dia bisa mengakses ke semua kelas gitu. Mungkin saya terlambat ini Pak. J. Itu berarti kalau mahasiswa punya akun pada, terus ada dosen membuat semua course, berarti dia bisa melihat semua course ini. Dosen kan membuat, misalnya Pak Dokter bikin satu course, kita satu course, Pak satu course, padahal itu untuk semester yang berbeda. Nah, itu oh ya, jadi mahasiswa yang masih di sini itu bisa lihat. Ya, ketika ini kecuali di sininya di setting end date ya. Di bagian atau di sini bagian editing setting ini diatur hide. Nah, di sini maka nanti mahasiswa nggak akan bisa lihat. Kalau psikologi kan biasanya kita pakai kode itu ya Pak. Join course ke Oh, join course. Oh, ini kita nggak pakai Pak. Jadi otomatis mahasiswa sudah masuk. Gitu. Jadi walaupun dia tidak mengambil mata kuliahnya Pak Dokter, dia bisa baca-baca. Oh, nggak bisa. Karena harus KRS terintegrasi dengan Adum. Jadi kalau dia klik mata kuliahnya Pak Dokter, ya tampil apa-apa atau Nggak muncul di tampilannya mahasiswa, nggak muncul. Jadi kayak apa namanya? Kalau dia tidak tidak mengambil KRS tersebut, nggak akan muncul di situ. Sudah. Jadi nanti aktif apa enggaknya nanti tampilannya menjadi tidak aktif. Jadi kalau di sini kan tampilannya menyala gitu. Warna covernya ini. Covernya itu kan ada berwarna. Nah, kalau tampilan mahasiswa itu nanti kalau dia belum create tapi sudah apa namanya? Istilahnya dosennya itu sudah mahasiswa itu sudah masuk di mata kuliah ini, tetapi dosen itu belum meng-create mata kuliah itu. Paham maksud saya? Jadi belum mengaktifkan mata kuliah tersebut. Maka ini tampilan di mahasiswa itu masih abu-abu. Nah, nanti kalau sudah di-create, sudah dibuat, maka dia berwarna menjadi warna yang ya kayak gini, warna full color. Itu tandanya sudah aktif. Gitu. Begitu Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Saya kira itu sedikit terkait dengan sepada.